Tidak ada masyarakat yang mengurus IMTN itu, tapi dikenakan indikasi-indikasi. Nah, itu makanya bagaimana itu? Makanya Perda IMTN selama ini sudah digarap. Itu juga kan perlu tahu gitu detailnya seperti apa kan, sehingga yang dikatakan dari hutan lindung ya kan, tapi sudah dimiliki masyarakat dan sebagainya kan, kita tetapkan sebagai kawasan hutan lindung kan, itu juga harus ada alasan kan. Gitu. Nanti mungkin beliau ini kan pengen tahu ya per wilayah, per kecamatan mana-mana saja yang kena hutan lindung, mana yang enggak gitu, mana yang perjas, mana yang untuk industri dan sebagainya gitu. Jadi nanti detailnya insya Allah nanti Bapak Perda yang jadwalkan untuk pembahasan lebih lanjut gitu. Ketika nanti ada indikasi dikena hutan lindung itu kayak apa? Ya? Kenapa Mbak? Ketika nanti ada indikasi kena hutan lindung kayak apa dalam sumber-sumber? Nah makanya nanti saya juga minta tadi kan untuk DLH nanti dilibatkan, karena yang menetapkan hutan lindung kan usulannya ada hutan lindung, Baperjun dan sebagainya itu kan dari Dinas Lingkungan Hidup gitu. Nanti kita bahas bersama-sama lah nanti. Karena hutan lindung kan sudah ada peraturannya ya, ada ditetapkan, sudah ditetapkan. Cuma memang ada beberapa hutan yang memang kita tetapkan tapi dimiliki masyarakat sebelum penetapan hutan lindung gitu kan. Ya. Seperti yang terkena jalan tol itu kan, ya kan, mereka memiliki tahun 60-an ya kan, sejak transmigrasi dulu. Tapi kan penetapan hutan lindungnya kan tahun 96 kalau nggak salah. Jadi ini juga memang jadi kendala juga buat kita gitu. Jadi di wilayah-wilayah mana saja di Kota Balikpapan itu Pak, yang masuk di dalam hutan lindung atau hutan bagan? Hutan lindung yang besar kan hanya Sungai Lain ya, Sungai Lain, kemudian hutan lindung Mangga, Sungai Manggar, kemudian hutan raya Balikpapan itu. Nah tapi kan di samping-sampingnya itu ada juga buffer zone kan gitu. Buffer zone itu antara hutan lindung, hutan kota dengan kegiatan masyarakat gitu kan. Jadi semua ada kode-kodenya itu? Oh iya ada. Iya. Iya. Kalau buffer zone kayak apa kodenya? Ya. Kalau buffer zone itu kayak apa? Buffer zone itu kan pelindung Pak. Ya belt ya, atau untuk melindungi hutan lindung itu ada jarak gitu kan Pak dengan kegiatan masyarakat. Itulah namanya buffer zone gitu kan. Nah, itu Pak, ketika nanti ada masyarakat yang mengurus IMTN itu tapi dikenakan indikasi. Nah, itu makanya bagaimana? Makanya Perda IMTN selama ini sudah digarap Pak. IMTN kita itu kan yang nggak dibolehkan hanya hutan lindung dengan cagar budaya, sehingga kan kayak bako dan yang lainnya masih diperbolehkan gitu kan. Oleh sebab itu nanti di Perda IMTN nanti di perubahan mungkin kita dijauh lah menyesuaikan dengan ini gitu kan. Karena kesulitan juga BPN ketika kita mengeluarkan IMTN di kawasan bako gitu kan. Ya itu Pak ya. Baperjun. Tapi kan itu di Perda kita IMTN itu boleh, karena yang nggak boleh itu hanya dua, itu cagar budaya dan lindung gitu. Itu masalahnya. Ini makanya kita mau sinkronkan sekalian iya. Ya karena pada IMTN sudah duluan kan tahun 2014, kemudian kebetulan juga RTW kita tahun 2012, jadi udah perlulah dievaluasi gitu supaya lebih baik lagi untuk masyarakat. Dengan adanya omnibus law itu katanya ada izin-izin seperti IMTN itu bakalan nanti diserahkan ke itu. Sebenarnya seperti apa Pak? Ya, ini saya juga belum dapat informasi kalau itu. Yang jelas kalau untuk RDTR ini kan nanti harus digital ya, harus bisa diakses oleh masyarakat. Kalau kita tidak cepat-cepat ini harus memperdalam ini kan bisa kembali ke awal gitu, kita bahas dari awal gitu. Makanya ini kami buru-buru untuk membahas supaya dapat persetujuan dari Dewan itu dalam rangka memang bisa juga lah ngikutin nanti dengan ketentuan di Omnibus Law ya, yang saya baca sepintas itu memang harus pakai digital ya,
sehingga semua masyarakat bisa mengakses gitu kan, tidak perlu lagi lah datang ke kantor saya gitu minta informasi tata ruang dan sebagainya. Ini Jadi- memudahkan masyarakat. Jadi ini wewenangnya dengan DPR kayak dinas pemanfaatan. Target Wah, selesai benar. kapan? Ya kami minta secepatnya. Kami kan juga berkoordinasi juga waktu dengan teman-teman di dewan kan. Ya pokoknya kami kalau minta secepatnya lah kalau bisa cepat selesai sehingga begitu kalau memang Omnibus Law tetap cepat dilaksanakan jadi kami juga inklusi gitu bisa selaras gitu. Oh ini Pak, nama Pak ini kan Tatang Suditya Tatang Sudutja. ya Nomor HP Pak? ya Nomor HP. nanti saya kasih lah. Mungkin kita akan masuk ke dalam zonasi per kecamatan. Jadi peruntukan misalnya kecamatan Balikpapan Barat, kecamatan Timur, Utara, Selatan, itu jelas nanti untuk detail zonasinya itu seperti apa. Itu nanti akan dibahas wilayah perencanaan. Jadi wilayah perencanaan. Nanti dari itu ada juga lagi namanya sub-subnya. Jadi sub wilayah perencanaan itu biasanya istilahnya kelurahan. Siapa aja juga tadi Apa itu? yang dihadir dari siapa aja itu? Tadi yang hadir dari teman-teman leading sektornya adalah DPPR, ya, DPPR, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, lalu kemudian Bapeda, karena memang awalnya ini rencana detail tata ruang ini, sebenarnya rencana detail tata ruang ini sudah kurang lebih hampir 5 tahun ya, digarap, di konsepnya ini sudah lama digarap, makanya ini baru bisa masuk sekarang. Yang di awalnya dulu leading sektornya di Bapeda, baru kemudian ada perubahan nomenklatur di kementerian, ya sekarang ada Kementerian Pertanahan, masuk di Kementerian Tata Ruang. Nah itu dialihkan ke sana dan kemudian dinas pun juga sudah berubah, ya ada leading sektornya itu leading sektornya DPPR, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Nah sekarang masuk ke situ. Jadi tadi kenapa mengundang Bapeda, karena supaya kronologisnya juga kelihatan dari awal seperti apa. Dan kemudian juga kita mengundang teman-teman dari bagian hukum, ya memang secara legal istilahnya itu pembuatan peraturan perundang-undangannya kan dari teman-teman bagian hukum. Izin memiliki kita nantikan kita ada perubahan terkait dengan pertanahan tadi. Kenapa gitu? Izin memiliki kita nantikan terkait dengan pertanahan. Pastinya ini akan juga menjadi acuan. Jadi harapannya setelah adanya rencana detail tata ruang kita ini sudah kita sahkan, yang insya Allah targetannya tahun ini bisa kita tuntaskan. Pastinya kita juga berharap kepastian hukum masalah pertanahan di Kota Balikpapan ini akan menjadi lebih jelas dan turunannya juga memudahkan untuk teman-teman DPR dalam rangka untuk membuat izin untuk pengelolaan tanah negara seperti itu yang belum bersertifikat itu dalam hal ini IMTN. Dan memang perda IMTN juga lagi sedang kita coba diangkat tahun ini, apakah nanti menjadi revisi atau misalnya dicabut sama sekali, nanti itu akan kita lihat perkembangannya dalam proses diskusi nanti kan akan sampai ke sana. Ya, karena masih ada sinkronisasi sama Omnibus Law itu ya Pak? Oh iya pasti ya, karena dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini kan itu ada hubungannya dengan persoalan pertanahan dan juga persoalan zonasi. Di situ makanya itu tarikan di situ nanti akan kita lihat jelas gitu di mana sekatnya itu di mana, tarikannya di mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, di mana yang menjadi